Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa ala alihi azwajihi tahiratin ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibina wa ashabihi al-ghurri mayamin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli keluarganya yang suci dan mulia. Selaku khatib, saya berpesan pada diri sendiri dan jamaah sekalian, mari tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari yang cerah ini, selaku khatib, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk sejenak merencanakan amalan-amalan utama kita di bulan Ramadan. Setiap kali Ramadan tiba, hati kita bersuka cita. Betapa tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Di bulan ini akan dibukakan pintu-pintu langit dan ditutup pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Demi Allah, di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalangi untuk mendulang banyak pahala di malam itu, berarti dia terhalangi mendapat kebaikan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang mulia, selain berpuasa sebagai amalan utama kita di bulan Ramadan, bulan ini juga dipenuhi gemilang keberkahan amalan-amalan lainnya. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, selaku khatib, saya akan membahas 4 amalan utama agar kita mampu mengoptimalkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Pertama, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena Al-Quran adalah petunjuk ilahi, maka ketika semua buku dimulai dengan permohonan maaf penulisnya, khawatir ada salah sumber atau salah ketik, Al-Quran memulainya dengan pernyataan yang sangat tegas. Tak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sayangnya, seringkali kita merasa sudah sangat menguasai Al-Quran, padahal membacanya saja masih malas. Maka Ramadan ini kesempatan untuk mengulang bacaan kita. Rasulullah SAW pernah meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran baginya.
Ibnu Mas'ud berkata, bagaimana aku bacakan Al-Quran sementara ia turun padamu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku senang mendengarnya dari orang lain. Demi mendengar bacaan Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitikkan air mata dan meminta Ibnu Mas'ud untuk menghentikan bacaannya. Ayat yang membuat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menangis adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 41. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, siapa orang yang ingin membaca Al-Quran seperti saat diturunkan, bacalah sesuai bacaan Abdullah bin Mas'ud. Karena itu Khalid bin Walid, salah seorang yang disebut pedang Allah, salah seorang sahabat Nabi SAW, setiap kali mengambil mushaf Al-Quran, ia menitikkan air mata, menangis seraya berkata, aku sibuk hingga tak sempat membacamu karena jihad. Bayangkan, Khalid bin Walid menangis karena sibuk berjihad. Lalu, bagaimana dengan kita? Bagi kalangan awam, Ramadan menjadi momen membaca Al-Quran, memperbaiki tilawah, dan meluluskan ilmu tajwid. Sementara bagi kalangan alim cendekia, Ramadan menjadi bulan tadarus Al-Quran secara ilmu pengetahuan, saat dimana kitab suci ini diserang oleh berbagai kalangan, terutama kaum kufar, dan orientalis. Studi tentang Al-Quran memang selalu menarik. Contoh sederhana tentang sejarah kodifikasi dan proses pembukuannya. Mushaf yang sampai ke tangan kita hingga saat ini dikenal dengan istilah Mushaf Rasm Utsmani. Dinamakan demikian sebab kodifikasi final Al-Quran baru dilakukan di zaman Utsman bin Affan. Dan disebut rasm bukan kitabah, karena tulisan Arab sesungguhnya adalah proses melukis, bukan menulis. Sahabat Nabi yang lain, semisal Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana dikisahkan di atas, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, memiliki mushaf sendiri dengan susunan yang berbeda dari mushaf Utsmani. Ibnu Mas'ud misalnya, dia tidak memasukkan surat Al-Fatihah, An-Nas, dan Al-Falaq dalam daftar surat di mushafnya. Para orientalis seperti Arthur Sifri, The Quran as a Scripture, dan Theodor Noldek, The Origin of the Quran, menyimpulkan perbedaan mushaf bin Ibnu Mas'ud dengan mushaf sahabat Nabi lainnya, membuktikan ada campur tangan kekuasaan dalam menentukan surah-surah dalam Al-Quran. Sementara ulama Islam seperti Al-Qurtubi menyimpulkan tidak dimasukkannya ketiga surah pendek itu dalam mushaf Ibnu Mas'ud, sebab para sahabat Nabi sudah menghafalnya di luar kepala. Lagi pula, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an adalah sahabat Nabi yang mengatakan, aku belajar Al-Quran sebanyak 70 surat langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Al-Quran yang dikodifikasi Ibnu Mas'ud lebih merupakan koleksi pribadi ketimbang untuk dibaca publik. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kedua, Ramadan adalah bulan Qiyamul Lail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qauma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa melakukan Qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksud dari kata Qiyam Ramadan adalah sholat tarawih, sebagaimana yang dituturkan oleh para ulama. Pada mulanya sholat tarawih ditunaikan sendiri-sendiri.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir jika ditunaikan berjamaah maka hukumnya akan wajib. Maka itu beliau menunaikannya sendirian. Lalu di zaman Umar bin Khattab, tarawih ditunaikan secara berjamaah, mengingat orang-orang sudah mulai lengah dengan menunaikan tarawih karena sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ubay bin Ka'ab, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi imam sholat pertama pada tarawih berjamaah di era Umar bin Khattab itu. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup sholat tarawihnya dengan sholat witir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, doa di waktu apa yang paling didengar Allah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pada penghujung malam. Aisyah menceritakan, min kulli laili qad autaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha watirhu wisruhu ilai al-sahr. Pada setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat witir dan salatnya berakhir sampai waktu sahur atau remang-remang. Salat malam mengajarkan kita untuk khusyuk dan tawadhu. Di era gadget dan media sosial saat ini, saat setiap kita mudah sekali mengupdate status, sholat malam seharusnya mampu mengajarkan kita untuk tidak sho'ab, pamer kepada banyak orang. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dan sungguh telah berkata salah seorang yang soleh, bahwa engkau tertidur di malam hari sehingga tidak tahajud, dan menyesali pagi hari adalah lebih baik daripada kau tahajud di malam hari dan berbangga dengan tahajud itu di pagi harinya. Salat yang khusyuk akan mengantarkan pertolongan dan kasih sayang Allah. Dikisahkan suatu malam, seorang pencuri masuk ke rumah Malik bin Dinar. Pencuri itu mencari-cari emas dan perak yang dimiliki sang imam. Namun, dia tak mendapatkan apa-apa, kecuali sang imam yang tengah qiyamul lail. Selepas mengucap salam, Imam Malik memergoki pencuri yang tengah mengintip itu. Disapanya, engkau ingin mencuri harta, hanya memberimu kebahagiaan dunia. Sudahkah kau curi waktu malam untuk menyiapkan kebahagiaan akhirat? Pencuri itu tertegun. Ia kemudian duduk bersila, mendengarkan tausiah sang imam. Saat waktu subuh, Malik bin Dinar dan pencuri itu keluar rumah. Mereka bersama menuju masjid. Masyarakat geger. Mereka berkata, imam paling mulia berjalan ke masjid, sholat berjamaah bersama pencuri paling utama. Orang-orang bertanya, apa rahasianya? Malik bin Dinar pun menjawab, ketuklah pintu langit, sebab dialah yang menggenggam hati manusia. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat Jum'ah yang mulia. Ketiga, Ramadan adalah juga bulan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang paling pemurah dan di bulan Ramadan beliau lebih pemurah lagi. Kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan melebihi angin yang berhembus karena begitu cepat dan banyaknya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Baihaqi. Dan bersedekah tidak harus menunggu kaya. Suatu hari Rasulullah SAW berkata, pahala sedekah 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Seorang sahabat bertanya, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Bandingkan seorang kaya raya memiliki banyak harta, dia mengambil 100.000 dirham dari hartanya dan bersedekah dengannya. Lalu ada seorang miskin yang hanya punya 2 dirham dan dia bersedekah dengan 1 dari 2 dirham itu. Karena itulah Ali bin Abi Thalib berkata, jangan malu bersedekah walaupun sedikit, sebab kebaikan itu dinilai pada pemberiannya walaupun sedikit. Dikisahkan seseorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, bagaimana untuk mengetahui seseorang itu ahli dunia atau ahli akhirat? Ali bin Abi Thalib menjawab, jika ada 2 orang tamu datang, 1 orang tamu membawa hadiah dan 1 lagi meminta sedekah. Bila hati tuan rumah lebih condong pada pembawa hadiah,
maka dia termasuk ahli dunia. Apabila hati tuan rumah lebih condong pada orang yang meminta sedekah, maka dia termasuk ahli akhirat. Seandainya seorang pemberi sedekah mengetahui dan melihat dengan sebenarnya bahwa sedekahnya telah sampai ke tangan Allah sebelum sampai ke tangan orang miskin, niscaya rasa bahagia dirasakan seorang pemberi sedekah lebih besar dari rasa bahagia penerima sedekah itu. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang keempat, Ramadan adalah bulan taubat. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu ilallah wastaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata marah." Wahai umat manusia, bertaubatlah kalian. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam sehari semalam. Bila pada hari-hari biasa kita dianjurkan bertaubat, maka taubat di bulan Ramadan tentu lebih baik adanya. Mengapa taubat? Sebab manusia makhluk yang lemah. Allah memberi jalan taubat sebagai wujud kasih sayangnya. Bahkan Allah sangat senang dan bahagia bila ada manusia yang bertaubat. Rasulullah SAW menggambarkan kesenangan Allah Subhanahu wa taala itu dengan bersabda, "Sungguh Allah akan lebih senang menerima taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada kesenangan seorang di antara kalian yang menunggang untanya di tengah padang luas yang sangat tandus, lalu unta itu terlepas membawa lari bekal makanan dan minumannya, dan putuslah harapannya untuk memperoleh kembali. Kemudian dia menghampiri sebatang pohon lalu berbaring di bawah keteduhannya karena telah putus asa mendapatkan unta tunggangannya tersebut. Ketika dalam keadaan demikian, tiba-tiba dia mendapati untanya telah berdiri di hadapannya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Seringkali kita merasa bahwa dosa yang kita lakukan hanya dosa-dosa kecil saja, sehingga tidak diperlukan bersegera dalam bertaubat. Padahal, kata Ibnu Qayyim, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Lihatlah patok kayu di dermaga yang melilit tambang, ia bahkan dapat menarik kapal. Maka tak ada kata lain bagi kita kecuali segera bertaubat. Menarik untuk mengutip Ibnu Qayyim sekali lagi, sekiranya seorang pelaku maksiat mengetahui bahwa kenikmatan bertaubat lebih dahsyat berlipat-lipat dari kelezatan maksiat, niscaya dia akan bersegera menuju taubat lebih cepat dari usahanya menggapai maksiat. Semoga kita dapat mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikian materi khutbah Jumat yang dapat disampaikan pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita semua untuk tetap semangat dan istiqomah ibadah di bulan Ramadan meskipun wabah pandemi corona seperti sekarang ini masih berlangsung. Tetap dahulukan memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan menempuh upaya-upaya ikhtiar untuk menjaga diri, keluarga, dan lingkungan agar tetap sehat, selamat, dan lancar beribadah. Selebihnya kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dambi fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma da'an 'anna ghala wal bala wal waba
والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والسدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.